فاتحة ونتصحى لقبول ورضا وتوفيق والهداية والإناية والنعمة والبركة بأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين رزقنا كمال الإخلاص واليقين اهدي ثوابها لآبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين بأن الله الكريم يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kalau subuh Romani ya jawab salamnya kalem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu semangat dikit ada kebulintar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته أجمعين. أما بعد. Al-Mukarramun, para ulama, para asatidzah, para hujjaj hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Murtada Ustaz Dzulqarnain, ada Bang Haji Anas, dan di sini orang tua udah pada kagak ya. Biasanya ada orang tua duduk di depan gitu, apa ya, pada nyelip di belakang. Para imam-imam rawatib yang punya suara cakep-cakep ya, jadi kita dengernya enak. Kalau emang cakep kan kita lihat enak, kita dengar gurih kan gitu ya. Kalau imamnya suaranya merekbek tuh merekbek ya, dibaca panjang kita enak, dibaca kependekan sembahyang pendek banget kan begitu ya, salah aja romannya. Mudah-mudahan ini menjadi usaha yang akan membuahkan hasil yang baik insyaallah bagi makmurnya Masjid Jami' Murtada. Amin. Jamaahnya tambah banyak ya, tambah makmur, kegiatan-kegiatan juga lebih semarak dan lebih membawa dan memberikan manfaat kepada jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita ngaji datang ke masjid dari sebelum subuh datang, pas azan datang. Emang orang macam-macam ya. Ada yang ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dia baru nyaut. Ada yang udah datang sebelum dipanggil. Ada yang udah dipanggil kagak nyaut-nyaut kan gitu ya. Itu perumpamaan dari bagaimana seorang hamba dalam merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pelajari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia semuanya baik.
Cuma kadang-kadang begitu, ada yang terasa pahit, ada yang terasa asam, ada yang terasa manis, ya. Rata-rata orang demen yang manis saja, bener gak? Yang manis orang demen, orang suka. Padahal belum tentu yang manis pula akibatnya. Kayak gula, orang mau demen gula, apalagi bocah, anak-anak, wah kalau dikasih permen anteng. Padahal bisa bikin batuk, bisa bikin serak, tenggorokan sakit, kan begitu, ya. Kalau dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan diabetes, ya. Itu yang manis. Coba yang pahit, orang pada kagak demen, ya, rata-rata begitu, ya. Yang pahit-pahit, cuma rata-rata tuh yang pahit baik buat tubuh. Pare cakep nggak buat tubuh? Kita demen kalau di somai, ya. Bukan parenya kita demen, kuah somainya yang gurih. Pare bagus, ya. Buat apa? Memperlancar peredaran darah kita, ya. Menjadi pengusir, ya, seperti toksin, ya, terhadap apa? Racun-racun dalam tubuh. Tuh yang pahit-pahit tuh. Daun paya enak gak, Bu? Daun paya enak gak, Bu? Ya ibu-ibu nggak boleh ditanya di sini, ya, Bu. Daun paya enak gak? Diapain enaknya? Kalau ditumis, ya, direbus aja gitu buat lalap. Masya Allah, pahit, emang pahit, cuman di tubuh baik, Masya Allah. Tuh begitu tuh, ya. Yang asam-asam, ya, banyak orang yang kurang suka, ya. Padahal dari kandungan asam itu mengandung vitamin C yang tinggi, ya, jadi bagus buat tubuh. Hidup begitu juga, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hidup dibatasi dengan waktu, dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Panggilan Adzan subuh kita dibangunin. Enakan mana? Bangun subuh apa tidur? Ya. Enakan mana? Enakan kalau pengen dibilang enak nih, ya. Enakan mana? Bangun subuh apa tidur? Ya. Enakan tidur apa enakan bangun? Tanya imam dah, Mam, enakan tidur bangun? Tidur juga, ya. Ini coba nih kalau kita dikasih bantal, ya, lampunya dimatiin semua gitu, ya. Ya kita break dah, ya masing-masing kasih bantal. Terbang 7:30 baru kita terusin lagi, gimana? Pulas nggak? Ngimpi sampai Sukabumi turun pulang lagi. Lah waktunya tidur dibangunin, ya, sama aja kita disuruh makan pare sampai daun paya pahit. Cuman Masya Allah, disitulah banyak manfaat yang kita akan terima, ya. Ini jadi teratur hidup kita, jantung kita sehat. Orang kalau udah biasa bangun pagi, apalagi dia sholat malam, ya, dia berolahraga secara rohani, bukan fisik aja, rohaninya diolahragain, sehat, ya. Bangun tidur mandiin dulu, seger jadinya, Masya Allah. Emang kayaknya apa? Kayaknya kagak enak, pahit. Buat yang belum biasa, lama kelamaan manis. Kalau yang udah biasa, mudah-mudahan nih kita, mudah-mudahan kita orang yang biasa bangun malam, amin, ya, yang bangun sebelum subuh dah insya Allah, amin. Gimana kira-kira kalau kesiangan, enak gak? Enak? Kagak enak banget, ya. Orang biasa makan pahit-pahitan, badannya enak seger, ya, dia kagak makan pahitan, dimakan yang manis, ya, di lidah doang tuh manis, ke dalamnya mudarat. Allah jadikan begitu juga. Emang kelihatannya kalau bangun sebelum subuh, bangun malam itu berat, ya. Cuma ketika dibiasakan, Masya Allah, lama-lama menjadi kebutuhan kita, ya, dan kita merasakan kenikmatannya.
Apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan nih, biar pada semangat yang biasa bangun sebelum subuh terus berangkat ke masjid menghadiri ta'lim ya, di berbagai masjid, musalla, di jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, basyiril masyaina fi zalam bin nuril mubin yaumal qiyamah. Kasih berita, kasih kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang biasa berjalan di waktu gelap. Ya, ini masya Allah nih, ada teknologi, ada listrik, ya, yang dengan listrik itu bisa apa? Membuat penerangan. Ya, jadi kayaknya nggak kelihatan nih gelap. Padahal kalau ini padam, nggak ada bantuan listrik, gimana? Gelap ini masih. Hamba-hambaku, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala firmankan, basyiril masyaina fi zalam bin nuril mubin yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih kabar, kasih tahu kepada hamba-hambaku yang biasa berjalan di waktu gelap. Kapan tuh berjalan di waktu gelap? Maksudnya adalah hamba-hambaku yang melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola sebelum subuh berkumandang adzannya. Masya Allah, ya, ini cakep banget nih buat kita hidupin ya. Apalagi ada pengajian setelahnya, ya, dihidupin begitu. Itu yang melangkahkan kakinya di waktu gelap, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kegelapannya dengan cahaya yang terang menderang nanti di hari kiamat. Ya Allah, alhamdulillah. Nah ini nih diantara apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya-cahaya yang mereka dapati, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, ada bersinar di mana? Di hadapan mereka, di samping kanan kiri mereka. Masya Allah, kapan kita butuhkan? Sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat ketika berjembat di atas siratal mustaqim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Orang-orang yang beriman masih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya-cahaya kami. Emang kenapa kok minta disempurnain? Kan udah ada cahaya, kok masih minta? Iya, karena dalam kenyataannya mereka melihat, orang-orang yang beriman melihat dan menyaksikan banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas sirat, memiliki cahaya di awal perjalanannya, namun padam cahaya tersebut di tengah perjalanan. Ya Allah, satu demi satu berjatuhan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang beriman masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya untuk kami, cahaya kami untuk kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Nah ini kita lagi ngumpulin cahaya sekarang, ya, kita ibadah, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah untuk mengumpulkan cahaya demi cahaya. Yang cahaya itu yang pertama akan menjadi identitas kita nanti sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak yaumal qiyamah? Wahai baginda Rasul, bagaimana kau bisa mengetahui, kau bisa mengenali umatmu di hari kiamat nanti? Gimana? Rasul ditanya, ya, kaifa ta'rifu ummatak min bainil umam? Bagaimana kau bisa mengenali umatmu di antara sekian banyaknya manusia? Gimana bisa kekenalan? Dari apaan coba? Kita bisa bawa banner, aku adalah umat Nabi, begitu? Ya, kita bawa name tag biar dikenalin, aku nih umat Nabi, gitu kan? Kagak ada begituan. Ketika dibangkitkan, ya, dari alam kubur nanti masing-masing, ya, fa idza nufikha fis sur, ketika dibangkitkan kembali manusia untuk nafkhah atsaniyah, kebangkitan yang kedua, ya, ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkit semua manusia, nggak bawa papaan,
terus akan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan di dunia selama hidup kita di dunia, semenjak usia balik sampai tutup usia. Nah, kita pengen kekenalan jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen dikenali sebagai umat dan baginda Rasul. Cuman gimana baginda Rasul bisa kenalin kita sebagai umat beliau kalau kita nggak ketemu beliau? Nah, Rasul juga belum pernah ngeliat kita. Gimana? Masya Allah. Salah satunya ada dari cahaya. A'rifu ummati bi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tuh, aku tahu umatku, aku kenali umatku. Dari apa wahai baginda Rasul? Dari cahaya. Cahaya yang mana Rasul? Yang bersinar di hadapan mereka, di samping kanan kiri mereka. Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih jalannya kita ke masjid sebelum subuh sebagaimana hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cahaya yang menderang buat kita semua nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Ini mentar ya, kelihatannya ntar di hari kiamat, jangan ngarepin sekarang nih. Ini sekiranya ada sekarang nih, kita bisa kayak kunang-kunang nih ya, tong dapat cahaya, jalan di tempat gelap bersinar. Bu ilah ya, sekiranya itu Allah jadikan nyata ya di dunia, nggak muat nih mau masjid nih. Satu kudu naikin lagi nih 4 lantai, basement 2. Kenapa? Jemaahnya membludak, kagak muat. Pada lagi pengen nyari cahaya, ngecas semakin besar ya casannya, nanti semakin besar keluar cahayanya. Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya yang terang menderang yang akan kita butuhkan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, tadi pas kita sampai ke masjid, dari rata-rata nyampe ke masjid kapan ya? Pas azan apa sebelum azan? Apa setelah azan? Mungkin setelah azan ya, nungguin azan baru datang, cakep ya. Bedanya memang ada perbedaan. Umat Rasulullah SAW nanti dikenali dengan cahaya. Cuman cahayanya itu ada yang terangnya seperti terangnya matahari, ada yang terangnya seperti terangnya bulan purnama, ada yang terangnya seperti terang bintang ya. Bintang kan karena jauh jadi kelihatannya apa ya, kedap-kedip doang gitu, padahal itu terangnya betul luar biasa. Ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau saksikan begitu terang, nanti di antara umat-umat yang lainnya terang cahaya. Ditanya, wahai kalian berkumpullah di satu tempat, berkumpul semua tuh yang memiliki cahaya begitu terang, seperti terangnya matahari. Gimana itu? Masya Allah. Ditanya, kenapa cahaya kalian kok begitu terang seperti matahari terang benderang? Apa yang kalian lakukan? Maka mereka pun menjawab, wahai baginda Rasul, kami adalah umatmu yang mencoba untuk menjadi umat yang taat sesuai dengan ajaran-ajaran yang kau bawa wahai baginda Rasul. Lalu apa yang membuat kalian begitu terang? Kami datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkumandang suara azan tuh kecuali kami sudah siap untuk melakukan ibadah. Jadi yang datang azan, sebelum azan dia udah datang di masjid dalam kondisi bersuci, tuh nanti terangnya kayak matahari. Masya Allah. Makanya untung banget ya orang kalau emang biasa ke masjid ya, jangan kata jadi imam, jadi marbot aja udah untung banget. Kenapa? Udah difasilitasin begitu. Nah kita juga semua insya Allah bisa. Intinya apa ya? Sebelum Allah panggil kita udah siap, siapnya benar-benar ya,
Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mempersiapkan waktunya sebelum azan berkumandang. Tarik tuh sebelum azan, ya 10 menit, 20 menit kita udah siap ke kamar mandi, ya. Kita udah wudhu, kita udah pakai pakaian yang rapi untuk sholat, siap. Ketika azan berkumandang, kita udah ada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kita sudah bersuci. Itu cahayanya. Di dalam hadis qudsi disebutkan seperti cahaya matahari nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ada lagi yang cahayanya seperti cahaya bulan purnama. Siapa mereka? Ditanya, kami adalah kaum yang tidaklah berkumandang suara azan dan yang tidaklah ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kami sudah dalam kondisi bersuci. Tuh, beda ya. Berarti sama juga nih, sebelum azan udah siap, cuma persiapannya lebih dekat. Kalau tadi lebih jauh. Ada juga sih orang-orang tua, gue kalau kelamaan wudhu ntar keburu kentut lagi kan begitu. Ya habis kalau udah wudhu perut mau blebek mulu, ya bawaannya begitu, mau kentut lagi, mau kencing lagi, misalnya gitu. Nah itu sih emang lain dah tuh, ya mungkin wudhu sebelumnya ntar dekat waktu wudhu lagi, ya. Oh ini kelompok yang kedua yang sudah memiliki wudhu, yang telah bersuci sebelum azan berkumandang, cuman dia masih di rumah, belum nyampe masjid. Tuh nanti cahayanya seperti cahaya bulan purnama. Masya Allah. Yang ketiga ada juga bercahaya, cuman cahayanya apa? Seperti bintang. Ini bintang kan maksudnya sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Padahal si bintang itu kan, ya kalau kita lihat bagaimana penelitian para ahli, ya bintang itu ya memiliki cahaya sendiri. Matahari salah satu bintang yang terdekat kepada bumi, jadilah matahari. Nah, bintang kan kalau kita lihat kecil karena jauhnya. Ada yang cahayanya seperti bintang, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidaklah mendengarkan suara kumandang adzan kecuali segera bergegas untuk bersuci. Tuh, beda nggak? Yang pertama yang cahayanya kayak matahari, siapa tuh? Tidaklah berkumandang adzan kecuali udah ada di masjid, ya, cuman bukan di masjid emang molor di masjid, bukan, emang udah siap. Masya Allah. Ya, ada lagi, ya, yang cahayanya kayak bulan purnama, siapa tuh? Yang tidak berkumandang suara adzan kecuali emang dia udah dalam kondisi bersuci, udah wudhu. Yang ketiga, nah yang redupan dikit nih cahayanya adalah yang berkumandang suara adzan dia segera bergegas untuk bersuci. Masya Allah. Nah tergantung dah kita mau yang mana, mau cahayanya yang seterang apa, ya tergantung dari usaha kita, ya bagaimana usaha dari seorang hamba, maka seperti itulah hasil yang akan diperolehnya. Nih saya urutin nih, kita datang tadi ke masjid, nyampe ke masjid, kalau seandainya kita mendengar suara adzan, maka sunnah kita untuk menjawab dan mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, betul gak? Ya. Jadi muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin. Ya, terus asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikutin nggak? Ikutin lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab lagi. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, cuman sampai di sini nih. Saya biasa ngelihat guru saya nih Al Habib Salim Abdullah bin Umar Syatiri di Hadramaut. Saya lihat nih Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tiap kali
mendengar azan pas lempangan asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua beliau angkat tangan, beliau baca doa. Apa doanya? Saya nggak tahu doanya apaan. Satu ketika saya deketin beliau, ya, saya tanya, ya, Habib, lau samahtum nas'ala su'alan, madza taqra hina tasma'u asyhadu an la ilaha illallah. Saya tanya gitu, ya Bib, saya sering memperhatiin engkau, kalau boleh saya nanya, apa yang kau baca ketika asyhadu an la ilaha illallah? Tuh ada doanya nih, ini kalau bisa catat biar kita amalin. Ya mudah-mudahan ntar pulang dari sini kita udah berbeda, punya amaliyah yang lebih, ya, dari apa ya, dari keseharian yang kita dengar. Ini kan azan paling kagak berapa kali kita dengar? Azan berapa kali? 5 ya? Iya kalau subuhnya udah bangun, kalau kagak ya subuh nggak kedengeran sama dia. Paling kagak 5, berarti 5 kali yang bisa kita amalin sehari semalam nih, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang kita baca? Rada panjang dikit. Allahumma aktub syahadati fi hadhihi fi illiyin wa asyhid 'alaiha malaikatakal muqarrabin wal anbiya wal mursalin. Allahumma uktub, ya Allah catatlah. Allahumma aktub syahadati hadhihi fi illiyin. Masya Allah, ini doa ketika kita mendengar dari suara muadzin asyhadu alla ilaha illallah. Jawab dulu, ya asyhadu alla ilaha illallah. Muadzin bilang lagi asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua kita jawab lagi asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu angkat tangan langsung doa. Doanya nih, Allahumma aktub syahadati hadhihi fi illiyin wa asyhid 'alaiha malaikatakal muqarrabin wal anbiya wal mursalin, ya, waj'al li 'indaka ahdan tawaffaitani atau tuwaffini yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bisa nggak kira-kira? Allahumma aktub syahadati hadhihi fi illiyin, ya Allah catatkanlah kesaksianku ini. Kan asyhadu artinya apa? Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita menyambut kata-kata syahadah dari muadzin, kita jawabin seperti apa yang diucapkan. Setelah itu kita doa, Allahumma aktub syahadati hadhihi fi illiyin, ya Allah catatkanlah kesaksianku ini bahwasanya engkau adalah satu-satunya Tuhan, bahwasanya tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah, fi illiyin. Apa itu illiyin? Di satu tempat tertinggi di surga. Masya Allah, tempat tertinggi yang bisa diraih oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa, namanya illiyin. Ya Allah catatkanlah kesaksianku ini di tempat tertinggi di surga. Nah, kalau kesaksian itu adalah kesaksian kita, terus kitanya ketinggalan, kan kagak, berarti kita ngikut. Ya Allah, jadikanlah kesaksianku ini menjadi satu kesaksian yang kau catatkan ya Allah. Di mana? Fi illiyin. Wa asyhid 'alaiha, ya Allah persaksikanlah kesaksianku ini. Wa asyhid 'alaiha malaikatakal muqarrabin, malaikat-malaikatmu, hamba-hambamu yang dekat, wal anbiya wal mursalin, dan para nabi serta para rasul, ya. Waj'alha li 'indaka ahdan, dan jadikanlah kesaksianku itu menjadi satu pengikat, ya, satu perjanjianku kepadamu ya Allah, tuwaffini yaumal qiyamah, yang kau tunaikan nanti di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang tidak mengingkari janji. Masya Allah. Bisa nggak kira-kira?
Nah, udah bel tuh. Habis ya. Isyraq. Karena waktu udah habis. Udah habis ya. Itu bel. Bel makan. Langsung makan kalau begitu. Gimana tadi? Jelas belum tuh? Ini masih banyak nih. Saya pengen bawain sebenarnya sholat hifdzul iman nih. Lanjut. Seret juga seret. Jauh banget airnya nih. Ini boleh diambil nih. Allahumma maktub. Apa kita ikutin saya semuanya dah? Ikutin saya. Ya. Jadi ketika membaca kita mengulangi ucapan dari muadzin asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah yang kedua. Ini yang biasa diamalin nih. Ya, oleh Sultanul Ulama, Sultanul Ilm, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syautiri. Ya, guru kami. Apa? Ternyata saya lihat di dalam hadisnya juga ada, ya, disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya apa? Ketika idza sami'al muadzin, orang mendengarkan apa? Muadzin tuh, ya. Kalau dengar suara dari muadzin, maka ya, katakanlah seperti apa yang dikatakan. Ya, kemudian nyambung lagi tuh. Nah ini sambungannya nih. Ya, kalau yang biasa beliau amalkan ketika mendengarkannya suara muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nih, yuk ikutin saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktub, Allahumma ktub syahadati hadhihi fi illiyin wa ashhid malaikataka al-muqarrabin wal anbiya wal mursalin wa ibadakas salihin. Di sini ada tambahan wa ibadakas salihin. Wakhtim 'alaiha bi amin. Wakhtim 'alaiha bi amin. Waj'alha li ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sekali lagi. Allahumma ktub syahadati hadhihi fi illiyin wa ashhid 'alaiha malaikataka al-muqarrabin wal anbiya wal mursalin wa ibadakas salihin wakhtim 'alaiha bi amin waj'alha li indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Gimana? Udah jelas belum? Sekali lagi nih, saya ulang ya. Allahumma ktub. Bareng-bareng dong. Sayanya sih ya. Allahumma ktub syahadati hadhihi fi illiyin wa ashhid 'alaiha malaikataka al-muqarrabin wa anbiya'aka wal mursalin
Jadi boleh wal anbiya atau wa anbiya'aka, ya, nabi-nabimu atau para nabi, ya. Wa anbiya'aka wal mursalin wa ibadakas salihin wakhtim 'alaiha bi amin waj'alha li indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jelas ya? Nah ini pakai nih, jadi tiap kali ya Ustadz jelas tiap kali dengar asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua asyhadu alla ilallah, langsung sambutin ya. Ntar di rumah dilihat lagi tuh ya, diulang-ulang ya, biar apal. Allahumma aktub syahadati hadhihi fi illiyin wa asyhid 'alaiha malaikatakal muqarrabin wal anbiya wal mursalin atau wa anbiya'aka wal mursalin wa ibadakas salihin wakhtim 'alaiha bi amin waj'alha li indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah tempatkan kita di syurga yang tertinggi, amin ya rabbal alamin. Ini baru dengar azan doang nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita dengar lagi setelah asyhadu an la ilaha illallah apa lagi? Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jawab lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu apa yang kita baca? Setelah kita mendengar asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau tadi alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa saya tidak Tuhan kecuali Allah. Sekarang kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada doanya tuh, ada ijazahnya nih ya. Kalau dia mau saya ijazahin semua ya. Saya lihat juga nih, biasa Habib Salim Abdul Masyatiri ya, beliau baca doa, kemudian beliau taruh jempol di mana ya, itu masukin ke dalam mulut, kemudian diusapin di alis ya. Alhamdulillah saya udah dapat ini dari semenjak saya ibtidaiyah. Guru ibtidaiyah dulu kelas 3 ibtidaiyah udah ngasih ya. Saya dapat lagi dari Al-Habib Muhammad, bukan Muhammad, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang ya. Jadi saya dapat 3 ijazah ya. Apa yang dibaca nih ketika kita menyambut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, tartang ini ya. Marhaban ya habibi, marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca? Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebenarnya simpel. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa saya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita sambut marhaban ya habibi, selamat datang ya, salam sejahtera untukmu wahai kekasihku. Wa qurrata aini ya, dan pelipur laraku Muhammad ibni Abdullah. Siapa? Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu doang. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu ya, kita ambil jempol 2 ya. Boleh kita tiup atau kita cium. Dari situ kita usapin kemana? Kalis ya, atau kalau nggak alis di bulu mata. Kalau dulu guru saya yang di ibtidaiyah di bulu mata ya, cuman sebagian ulama ngajarinnya di alis, boleh ya, atau di bulu mata gitu 3 kali. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Itu di antara faidahnya insyaallah. Alhamdulillah ane amalin dari ibtidaiyah nih. Kalau kita biasa ngamalin itu, insyaallah mata kita akan terpelihara dari penyakit mata. Ya. Alhamdulillah bil alamin gitu. Ya, ane pakai semenjak ane tahu begitu. Tuh pernah di rumah ada anak saya sakit mata. Dari anak saya sakit mata, ya nular ke kakaknya, nular ke istri saya. Alhamdulillah bil alamin. Ya, ane yang biasa ngamalin tuh nggak kena sakit mata. Tuh. Nah, ini mudah-mudahan nih bisa diamalin semua. Ikutin saya, entar kalau udah bisa saya ijazahin. Ya. Nah, kapan nih kita baca? Ini kita baca ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita baca? Marhaban. Yuk. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ambil jempol kita cium tuh jempol, ya, atau enggak kita kayak kita isep gitu, ya, kemudian usapin di bulu mata. Berapa kali? 3 kali. Ya, insya Allah akan, ya, menjadi apa? Penolak dari berbagai penyakit mata. Insya Allah. Apa yang kita ucapin? Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dibacanya? Yaitu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Ya. Nah, ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Saya ijazahkan, ya, kepada jamaah sekalian sebagaimana saya mendapatkan ijazah tersebut dari guru-guru saya. Silakan diterima ijazahnya. Qabiltu ijazah. Semuanya bilang qabiltul ijazah. Nah, berarti udah terima ijazah, ya. Ntar tinggal dibikinin tuh ntar suratnya, ya, ijazahnya, ya, minta di tukang fotokopian, ya, tinggal dilaminating. Ya. Yang terpenting ijazah, ya, kita punya sanad, nanti kita amalin, insya Allah itu akan membawa faidah besar. Amin ya rabbal alamin. Tuh baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma udah jam 6 lewat nih, bahaya nih kalau kesiangan nih kita nih. Iya, katanya tadi sampai jam 6, kata kalau ada mau azin sih jam 6 kurang. Kalau kata Ustaz Zul sih katanya jam 6 dah kan gitu. Iya, mungkin tadinya sih saya lagi pengen bahas apaan ya. Saya pengen bahas sholat hifdzul iman sebetulnya. Iya, sholat buat penjaga iman. Iya. Cuman karena waktunya udah siang dan juga kita harus berbagi waktu dengan tubuh kita untuk olahraga. Iya. Oh gitu. Cuma ada kesempatan kita buat bisa tanya jawab. Iya, iya Ustaz. Ustaz. Ini ragu-ragu banget begininya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, atau untuk jamaah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin jawab boleh juga. Kan tanya jawab. Di situ milih nanya apa jawab kan gitu. Boleh juga. Oh, tulisin aja. Tulisin. Iya, mana pulpennya sini? Dilanjut aja katanya ceramahnya. Oh, lanjut. Minum lagi dong. Tuh, lanjut, terus, bukan tulis. Iya.
Cuman saya baru tumben ya air putih rasa kopi. Begitu ya? Wanginya wangi kopi. Mana air putih? Terus ini Bu. Emang kuat masih? Nah, itu kita pas masuk tuh, baru adzan tuh ya, belum sholat. Ya. Adzan baru yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian muadzin nerusin tuh, hayya 'alas shalah. Oh lihat tadi sih suaranya gurihan lagi. Ya. Hayya 'alas shalah. Pendek aja dah. Hayya 'alas shalah. Kita jawabnya apaan? La haula wala quwata illa billah. Jadi semua jawaban dalam apa yang diucapkan oleh muadzin kita ucapkan seperti ucapan para muadzin kecuali pada hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita ucapkannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kita ucapin la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jawab lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqamam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nih, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jelaskan bahwasanya man qala hina sami'al muadzin mithla ma yaqul, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin ketika memandangkan adzannya, illa fil hay'alatain, kecuali pada apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diucapkannya hauqalah la haula wala quwwata illa billah thumma da'a. Kemudian selesai dari kumandang adzan dan dia jawab adzannya tersebut, dia berdoa dengan doa itu tuh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Allahumma, ya Allah, rabba, Tuhan, wahai Tuhan, ya, sang pemilik hadhihi da'wati tammah, yaitu panggilan yang sempurna, wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan. Ya, apa terusnya? Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangeran kami, imam kami, apa yang kita minta? Al wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah satu tempat di surga, tempat terbaik, tertinggi, yang hanya akan ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya, di dalam surah tadi juga ya, surah Isra, ya, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, itu diantara penakwilan dari maqamam mahmud. Ada lagi menyebutkan memang maqam mahmud bukan sekedar wasilah, tetapi maqamam mahmud
yaitu maqamus syafa'ah fi faslil qada, ya, maqam di mana baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat pada saat penentuan dari nasib tiap manusia. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, salah satunya tuh, lanjutin tuh doa, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah, dan keutamaan, ya, wasyarafa, dan kemuliaan, wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athu, nah, wa ba'athu, ya, dan utuslah beliau dan tempatkanlah beliau maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, tempat agung yang kau janjikan. Di mana itu tempatnya agung? Tadi tuh dalam surah Al-Isra ayat 78 79, ya, wa aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Secara umum, ya, ini bisa berlaku kepada kita walaupun pada awalnya ayat tersebut turun untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya, diperintahkan untuk wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bih, bangunlah engkau, sisihkan waktumu untuk tahajud, untuk melakukan salat. Apa tahajud? Ya, salatun ma bainal isya wal fajar ba'dan naum, salat yang didirikan oleh seorang setelah dia tidur antara waktu isya dan fajar. Itu namanya salat tahajud, ya. Untuk kita tahajud itu sunnah, untuk Rasulullah SAW tahajud adalah wajib. Dengan tahajudnya Rasulullah SAW Allah janjikan, ya, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan, ya, mengutus engkau, menempatkan engkau di tempat yang agung. Apa itu maqamam mahmud? Nah, menurut, ya, para mufassirun bahwasanya yang paling kuat dari penakwilan maqamam mahmuda adalah maqamus syafa'ah fi faslil qada, maqam yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, maqam di mana beliau memberikan syafaat ketika nasib tiap manusia ditentukan. Ya Allah, orang-orang bakalan datang di padang mahsyar untuk nyari syafaat, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam nyerah. Nabi Adam bilang, jangan ke aneh, bukan aneh, no, yang lain mungkin, ya, cucu aneh tuh yang mana? Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh kali. Nabi Nuh, datang kepada Nabi Nuh, sampai ke Nabi Nuh, wah, bukan aneh, ya, mungkin yang lain kali. Nabi Ibrahim, Abul Bashar, mungkin Nabi Ibrahim didatengin. Nabi Ibrahim bilang, bukan aneh. Datang lagi ke siapa? Oh, mungkin ke Kalimullah, Nabi Musa. Nabi Musa datengin, bukan aneh. Mungkin Isa, ada itu Isa, Isa datengin, bukan aneh. Ke siapa? No, kalau mau datang siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penyempurna, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada baginda Rasulullah SAW. Ketika didatangi Rasulullah SAW menjawab, analaha, akulah yang memang diizinkan untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Nah, kalau kita setelah adzan membaca doanya, itu membaca doa setelah adzan, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji, maka insya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, halat lahu syafaati, halat lahu syafaati, orang yang membaca itu akan halal baginya, akan kejadian untuknya mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Mungkin kita kalau dengar azan, ya, kita sedang melakukan hal apapun, upayakan apa? Berhenti dulu. Kita lagi makan, azan,
berhenti dulu. Ya. Oh kita lagi kencang deh. Oh naik motor, azan gimana? Lanjut sambil jawab, jangan. Oh jangan. Ya. Kalau kita lagi mungkin untuk menghentikan aktivitas, hentikan dulu. Ya, biar kata orang baru, azan Pak, tahu jangan. Hentikan dulu apa? Dengarkan suara dari muadzin, simak, ikutin. Yang tadi waktu diamalin ketika asyhadu an la ilaha illallah dan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tambah lagi hayya 'alal dengan hafal sampai tuntas ada itu kita sambut, kemudian kita baca doanya. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Antum baru sampai ada. Terus apa semua kita kerjain? Rangkaian ibadah kita jadi sampai nanti sholat subuh. Waktu juga yang memisahkan kita kan gitu. Kayaknya kalau beli keluar masih ada, kalau beli kalau udah dingin kurang enak. Kurang gitu. Lama insyaallah. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi mudah-mudahan tadi kalau bisa dicatat, bisa dihafalin, amalin. Jangan hanya orang yang mengamalkan ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang sedikit. Kenapa? Orang-orang sedikit itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala para elit-elitnya, dan insyaallah nanti dapat surganya, surga Firdaus tertinggi. Amin. Dapat tempat iliyin, dapat tempat yang terbaik di sisi Allah di surganya. Ya, Allahumma aktub syahadati hadhihi fi ilmiyin wa ashhadu 'alaiha malaikataka al-muqarrabin wa anbiya'aka wal mursalin wa ibadatas salihin wa khtim 'alaiha bi amin wa ja'alha li 'indaka 'ahdan tuwaffini yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Pas kemudian akhirnya pada apa innaka la tukhliful. Apa semua? Nah, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita doa marhaban ya habibi wa qurratu 'aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kecurkan kita usapkan kemana? Bulu mata kita 3 kali. Mudah-mudahan bermanfaat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maaf ini memang tadi saya sudah pengen sholat itu 5 dan bagaimana kita bisa melakukan sholat. Kita dapat 2 rakaat, kita sudah dapat pahalanya 6 rakaat, dapat pahalanya 8 rakaat. Bisa begitu? Oh bisa. والله أعلم بالصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca doa Rabbana dapat. Ya والآل والإخوان
والصحب عيدان قص السحب والحمد لله بالبعد والتناهي أبدا كثيرا دائما محبة النسائي صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الله أغننا بالعلم زينا بالعلم وأكرمنا بالدوام وجملنا بالعافية تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب